Semuanya berawal pada suatu sore yang tenang di pertengahan 2025 bulan Mei di sebuah desa kecil yang bernama Kabupaten Pesisir Barat, berletak di Lampung. Di desa ini anak-anak biasa bermain bersama di halaman atau di kebun di dekat rumah hingga senja tiba. Begitu pula dengan dua orang kakak beradik, sebut saja Bintang yang berumur 10 tahun dan Pelangi yang berumur 7 tahun. Bukan nama sebenarnya. Bagi mereka, sore itu sama seperti sore-sore lainnya. Setelah menyelesaikan urusan sekolah dan mengaji, mereka meminta izin kepada sang ibu untuk bermain di luar. Dengan tawa riang yang masih terngiang di telinga ibunya, keduanya berlari kecil menuju area kebun yang tak jauh dari rumah mereka. Tempat itu adalah dunia petualangan mereka. Tempat mereka biasa mencari buah-buahan atau sekedar berlarian di antara pepohonan. Seorang ibu yang sibuk dengan pekerjaan rumah tak menaruh curiga sedikit pun. Ia percaya, seperti biasa, kedua buah hatinya akan pulang saat azan maghrib berkumandang. Namun, ia tidak pernah menyangka ibu yang ia berikan sore itu akan menjadi awal dari sebuah mimpi buruk yang tak berkesudahan. Sore itu, tawa riang kedua anak terdengar untuk yang terakhir kalinya. Nah, keemasan kini telah berganti menjadi biru pekat, lalu legam. Suara azan maghrib yang dinanti-nanti telah selesai berkumandang. Namun, dua pasangan sendal jepit kecil itu masih belum juga terparkir di depan pintu. Hati sang ibu mulai gelisah. Perasaan yang tadinya tenang kini mulai terusik oleh firasat yang tidak enak. "Bintang, Pelangi, sudah maghrib nak," teriak dari ambang pintu. Suara membelah keheningan malam yang mulai datang. Tak ada jawaban, hanya suara jangkrik yang mulai bersautan dan desau angin yang menggoyahkan dedaunan. Kecemasan itu semakin menjadi saat sang ayah pulang dari ladang. Wajah lelahnya langsung berubah tegang saat mendapati rumah terasa sepi tanpa celoteh kedua anaknya. "Anak-anak di mana, Bu?" tanyanya. Dan pertanyaan itu seolah menjadi penanda bahwa rasa khawatir mereka kini bukan lagi sekedar firasat. Mereka mulai mencari, awalnya hanya di sekitar rumah, memanggil-manggil nama kedua buah hati mereka berulang kali dengan suara yang kian bergetar. Setiap sudut gelap diperiksa, setiap kolong tempat tidur dilihat, berharap menemukan mereka sedang tertidur karena kelelahan bermain. Namun, hasilnya nihil. Dengan langkah yang berat dan jantung yang berdebar kencang, sang ayah mengambil sebuah senter. Cahayanya yang kekuningan menyorot ke salah satu arah yang tersisa. Jalan setapak menuju kebun, tempat Bintang dan Pelangi terakhir kali terlihat. Di ujung jalan itu, kegelapan terasa begitu pekat dan mengancam. "Bintang, Pelangi, pulang nak!" Suara sang ayah menggema, memantul kembali tanpa balasan. Yang menjawab hanyalah keheningan malam yang terasa begitu dingin dan mencekam. Kecemasan sepasang orang tua tidak bisa lagi disembunyikan. Suara panggilan mereka yang berulang kali memecah keheningan malam akhirnya sampai ke telinga para tetangga terdekat. Satu persatu, pintu rumah mulai terbuka. Wajah-wajah yang masih mengantuk berubah menjadi perhatian saat mengetahui Bintang dan Pelangi belum juga kembali. Kabar itu menyebar cepat di musim kemarau, dari mulut ke mulut, dari satu rumah ke rumah lainnya. Dalam waktu singkat, halaman rumah yang tadinya sepi kini telah ramai oleh puluhan warga. Para pria dewasa membawa senter, lampu minyak, bahkan obor yang terbuat dari bambu. Para ibu berkumpul di sekitar ibu Bintang dan Pelangi, mencoba memberikan kekuatan sambil terus melantunkan doa. Rasa kekeluargaan dan gotong royong yang kental di desa itu kini diuji. Tak ada lagi yang peduli pada rasa kantuk atau lelah setelah seharian bekerja. Malam itu, seluruh desa bersatu dalam satu tujuan, menemukan dua anak kecil yang hilang di telan kegelapan. Dipimpin oleh kepala desa, mereka membagi diri menjadi beberapa kelompok. Beberapa menyusuri pinggir sungai, yang lain memeriksa ladang jagung, dan kelompok terbesar yang dipimpin langsung oleh ayah Bintang memberanikan diri untuk masuk ke dalam kebun yang rimbun dan gelap. Setiap langkah mereka diiringi oleh harapan, namun juga dibayangi oleh ketakutan akan apa yang mungkin mereka temukan. Pencarian besar-besaran pun dimulai.
Malam semakin larut dan udara terasa kian dingin. Ratusan sorot cahaya dari senter dan obor bergerak membelah kegelapan kebun dan ladang. Tampak seperti kunang-kunang raksasa dari kejauhan. Suara para warga yang saling bersautan memanggil nama bintang dan pelangi terus menggema. Namun jawaban yang kembali hanyalah keheningan. Setiap jengkal tanah diperiksa dengan teliti. Para pencari menyibak semak belukar yang lebat, menyorot ke bawah rumpun bambu, dan memeriksa setiap lubang atau ceruk yang mungkin menjadi tempat anak-anak bersembunyi atau terjatuh. Namun, jam demi jam berlalu tanpa hasil. Keputusasaan mulai merayap perlahan, menggerogoti harapan yang tadi sempat membuncah. Kelompok yang dipimpin oleh sang ayah telah masuk ke dalam kebun. Di area yang lebih rimbun, salah seorang warga tiba-tiba berhenti. Sorot senternya terpaku pada sesuatu di tanah. "Ada apa, Pak?" tanya sang ayah dengan nafas tersenggal. Warga itu tidak menjawab, hanya menunjuk ke tanah dengan senternya. Di sana, di antara dedaunan kering, tergeletak sebuah jepit rambut kecil berwarna merah muda. Jepit rambut yang sangat dikenali oleh sang ayah itu milik Pelangi. Hatinya mencelos. Di satu sisi, ini adalah petunjuk pertama. Di sisi lain, ini adalah pertanda bahwa mereka berada di jalur yang benar. Jalur yang mungkin akan membawa mereka pada kenyataan yang paling menakutkan. Tidak jauh dari sana, warga lain menemukan kejanggalan berikutnya. Beberapa ranting kecil tampak patah secara tidak wajar, seolah-olah ada sesuatu atau seseorang yang terseret paksa melewati tempat itu. Suasana yang tadinya riuh oleh suara panggilan kini berubah menjadi hening yang tegang. Semua orang seolah menahan napas, menyadari bahwa pencarian ini mungkin akan berakhir dengan sebuah tragedi. Keheningan yang mencekam kini menyelimuti kelompok pencari. Tak ada lagi teriakan memanggil nama, yang ada hanya deru napas yang berat dan suara gemersik langkah kaki yang ragu-ragu di atas dedaunan kering. Dengan jepit rambut di genggaman yang gemetar, sang ayah memimpin jalan, mengikuti jejak seretan yang samar di bawah sorotan puluhan senter. Jejak itu membawa mereka semakin ke dalam, ke bagian kebun yang paling jarang dijamah manusia, di mana semak belukar tumbuh liar dan pohon-pohon besar berdiri rapat seolah menyimpan rahasia kelam. Udara terasa semakin pengap. Beberapa warga mulai mencium aroma aneh yang samar, bau yang tak seharusnya ada di sana, yang membuat bulu kuduk meremang. Jejak itu berhenti di dekat sebuah rumpun pisang yang sangat lebat. Di sana, para warga melihat sesuatu yang janggal, sebuah guntukan tanah dan dedaunan yang tampak masih baru. Seorang sengaja menumpuknya untuk menyembunyikan sesuatu. Tanah di sekitarnya pun terlihat lebih gembur dibandingkan tanah lainnya. Dunia sang ayah seakan berhenti berputar. Firasat terburuk yang sejak tadi coba ia tepis kini menghantamnya dengan kekuatan penuh. Tanpa berkata-kata, ia menjatuhkan dirinya, mengais-ngais gundukan tanah itu dengan kedua tangannya yang kosong. Beberapa warga lain yang mengerti maksudnya segera membantunya, menyingkirkan dedaunan dan menggali dengan lebih cepat. Di bawah cahaya senter yang bergoyang-goyang karena tangan yang gemetar, sesuatu mulai terlihat. Sepotong kain baju anak-anak yang warnanya sudah kotor oleh tanah. Lalu, saat tanah disingkirkan lebih jauh, sebuah pemandangan mengerikan menghentikan napas semua orang. Sebuah tangan kecil yang pucat terkulai lemas di antara akar dan tanah. Pencarian telah berakhir. Jerit tangis sang ayah yang pecah di tengah keheningan malam itu menjadi pertanda dimulainya sebuah misteri yang jauh lebih kelam. Jeritan ayah bintang di tengah kebun yang gelap itu adalah sebuah titik balik. Harapan yang telah kini mati digantikan oleh duka yang tak terperi dan amarah yang mulai menyala. Suasana hening yang tegang pecah menjadi isak tangis dan gumaman penuh kengerian dari para warga. Beberapa pria dewasa yang paling tegar sekalipun terpaksa memalingkan muka, tak sanggup menyaksikan pemandangan di depan mereka. Di tengah kekacauan emosional itu, kepala desa dengan wajah pucat dan suara bergetar berusaha mengambil kendali. "Mundur semua, mundur!" teriaknya. "Jangan ada yang sentuh apa-apa, segera hubungi polisi." Perintah itu menyadarkan semua orang, ini bukan lagi sekedar musibah, ini adalah sebuah kejahatan. Tempat itu, yang tadinya hanya kebun biasa, kini telah berubah menjadi tempat kejadian perkara. Dengan berat hati, mereka meninggalkan gundukan tanah itu, menjaganya dari kejauhan. Kabar penemuan itu sampai ke telinga sang ibu yang menunggu di rumah. Dunianya seketika runtuh, kekuatan yang menopang tubuhnya lenyap, dan ia jatuh pingsan di pelukan para tetangga. Malam yang tadinya diisi dengan doa dan harapan, kini berganti menjadi raungan duka yang menyayat hati dari dalam rumah sederhana itu.
Sementara itu, dua orang pemuda desa segera memacu sepeda motor mereka, membelah jalanan malam yang sepi menuju kantor polisi terdekat yang jaraknya puluhan kilometer. Berita lisan yang mereka bawa jauh lebih berat daripada beban apapun. Sisa malam itu dihabiskan dalam penantian yang menyiksa. Para warga tidak pulang. Mereka berjaga di sekitar rumah duka, membuat api unggun kecil seolah untuk mengusir hawa dingin sekaligus kegelapan yang terasa semakin jahat. Beberapa jam kemudian, dari kejauhan terdengar suara sirine yang meraung-raung. Semakin dekat dan semakin jelas. Kedatangan polisi menandai akhir dari babak pencarian oleh warga yang dimulai dari babak baru. Perburuan seorang monster yang tega melakukan kekejian ini. Cahaya biru dari sirine mobil patroli menyapu wajah-wajah lelah dan sembab para warga. Pintu mobil terbuka dan beberapa petugas polisi dengan seragam coklat yang rapi melangkah keluar. Kehadiran mereka yang tenang dan profesional terasa kontras dengan suasana duka yang begitu kental. Dipandu oleh kepala desa yang mulai lunglai, para petugas langsung menuju lokasi penemuan di dalam kebun. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membentang pita kuning panjang bertuliskan "Garis polisi, dilarang melintas". Pita itu direntangkan dari pohon ke pohon, menciptakan sebuah kotak steril di sekitar gundukan tanah yang mengerikan itu. Tindakan tersebut seolah menjadi sebuah dinding tak kasat mata. Tragedi yang tadinya milik keluarga dan desa kini telah resmi menjadi kasus pembunuhan 338, sebuah berkas yang akan ditangani oleh warga. Seorang perwira polisi yang tampaknya memimpin, sebut saja Inspektur Rahman, mulai memberikan instruksi. Dengan sorot senter yang jauh lebih terang, timnya mulai bekerja dalam diam. Suara jepretan kamera terdengar beberapa kali, mengabadikan sudut pandang TKP. Mereka memeriksa tanah dengan teliti, mencari jejak kaki atau apapun yang terasa janggal. Setiap temuan kecil ditangani dengan nomor-nomor kuning. Setelah melakukan penilaian awal, Inspektur Rahman mendekati sang ayah yang tertunduk lemas di tanah. Tatapannya kosong. Dengan suara yang pelan namun tegas, ia mulai bertanya, "Bapak yang pertama kali menemukan, selain jepit rambut, ada lagi barang lain yang ditemukan? Atau siapa saja yang sudah masuk ke area ini?" Sang ayah hanya bisa menggeleng dan mengangguk, terlalu syok untuk merangkai kata. Kepala desalah yang lebih banyak membantu menjawab. Inspektur Rahman kemudian terlihat berbicara di telepon. Suaranya pelan namun mendesak. "Segera kirim tim Inafis, TKP berat, korban anak-anak." Semua orang kini mengerti jasad kedua anak malang itu tidak akan dievakuasi malam ini. Mereka harus menunggu tim forensik dari kota untuk melakukan identifikasi dan olah TKP yang lebih mendalam. Di bawah langit yang mulai memucat dan menjelang fajar, penantian yang menyiksa itu kembali berlanjut, kini di bawah pengawasan hukum. Cahaya fajar yang pucat akhirnya berhasil mengusir kegelapan pekat. Namun pagi itu tidak membawa kehangatan, hanya menampakkan kengerian yang semalam tersembunyi dalam bayang-bayang. Tak lama kemudian, sebuah mobil minibus berwarna perak tiba di desa. Berbeda dari mobil patroli polisi, inilah tim identifikasi dan olah TKP yang ditunggu-tunggu. Beberapa orang turun dari mobil. Mereka tidak mengenakan seragam coklat, melainkan rompi khusus bertuliskan Inafis, dan bergerak seperti tim bedah yang akan melakukan operasi. Tanpa banyak bicara, mereka membawa masuk koper-koper peralatan besar ke dalam area yang telah dilingkari garis polisi. Proses evakuasi dimulai dengan cara yang sangat metodis dan terasa begitu dingin bagi warga yang menonton. Tak ada penggalian yang terburu-buru. Tim forensik dengan teliti menyapu tanah lapis demi lapis menggunakan kuas kecil, seolah sedang bekerja pada situs arkeologi. Setiap penemuan, sekecil apapun, difoto, diukur, dan dimasukkan ke dalam kantong-kantong bukti. Bagi sang ayah dan para warga yang semalaman menggali dengan panik, pemandangan ini terasa menyiksa. Proses yang lambat dan ilmiah itu adalah kontras yang menyakitkan dari emosi mereka yang meluap-luap. Puncak dari pagi yang telah kelabu itu pun tiba. Dua kantong jenazah berwarna orange terang dibawa keluar dari dalam kebun. Ukurannya yang kecil dan ringan seolah cukup untuk meremukkan hati siapapun yang melihatnya. Saat kedua kantong itu dimasukkan ke dalam mobil, tangis yang sempat mereda kini pecah kembali, lebih keras dan lebih pilu. Seorang ibu yang telah siuman meraung histeris memanggil nama kedua anaknya untuk terakhir kali sebelum kembali jatuh tak sadarkan diri. Di tengah proses yang fokus pada
desa evakuasi, seorang anggota tim invasis yang masih muda, matanya yang jeli menyisir area di luar garis polisi. Perhatiannya tertancap pada sesuatu yang berkilau di bawah semak-semak, beberapa meter dari lokasi kuburan. Sebuah kancing baju, kancing berbahan metal yang aneh, jenis yang tidak umum ditemukan pada pakaian warga desa. Ia memotretnya, lalu dengan hati-hati mengambil menggunakan pinset. Sebuah petunjuk pertama yang mungkin bisa mengungkap siapa sosok monster yang telah merenggut nyawa Bintang dan Pelangi. Hari-hari berganti menjadi minggu. Kehidupan di desa mencoba untuk kembali normal, namun gagal. Tragedi itu meninggalkan luka yang terlalu dalam dan bayangan kecurigaan yang pekat. Setiap orang seolah saling tatap, bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah pelakunya adalah salah satu dari mereka? Di kantor polisi, penyelidikan berjalan lambat dan penuh frustasi. Hasil autopsi yang diterima Inspektur Rahman hanya mengkonfirmasi apa yang sudah mereka takutkan. Kedua anak itu meninggal karena kekerasan benda tumpul. Sebuah fakta keji yang kembali merobek luka hati keluarga korban. Tak ada jejak DNA asing yang signifikan, seolah pelaku sangat berhati-hati. Satu-satunya harapan mereka tertumpu pada kancing metal aneh yang ditemukan di dekat TKP. Para penyidik menyebar, menunjukkan kancing itu ke setiap toko pakaian, penjahit, hingga pedagang di pasar kabupaten. Namun hasilnya nihil, tak seorang pun mengenali kancing aneh itu. Rasanya seperti mencari sebatang jarum di tumpukan jerami raksasa. Polisi pun mulai memperluas daftar orang yang dicurigai. Mereka menginterogasi para residivis, preman kampung, hingga orang-orang yang pernah punya masalah sekecil apapun dengan keluarga korban. Puluhan orang diperiksa, namun semuanya punya alibi. Penyelidikan terasa menemui jalan buntu. Titik terang datang dari sumber yang tak terduga. Saat seorang polisi muda kembali mewawancarai seorang nenek yang rumahnya paling dekat dengan kebun, sebuah ingatan samar muncul. "Motor, Pak," kata nenek itu pelan. "Saya tidak lihat orangnya, tapi sore itu ada sebuah motor yang saya tidak kenal lewat. Knalpotnya berisik sekali. Suaranya seperti kaleng pecah, mengganggu sekali." Awalnya, informasi itu dianggap angin lalu. Namun, saat digabungkan dengan petunjuk lain, Inspektur Rahman merasakan sesuatu. Pelaku kemungkinan bukan warga desa inti, melainkan seseorang dari luar yang datang menggunakan motor. Sebuah perintah baru yang spesifik akhirnya dikeluarkan. "Sisir semua bengkel dan tongkrongan anak muda di sekitar sini," ujar Inspektur Rahman dalam sebuah rapat. "Cari informasi tentang pemilik motor dengan knalpot borong yang suaranya paling berisik. Dan sambil jalan, perhatikan pakaian yang mereka kenakan. Cari kancing ini." Perbuatan monster itu kini menjadi target yang lebih jelas. Bukan lagi mencari wajah, tapi mencari suara knalpot dan sebuah kancing yang hilang. Perintah Inspektur Rahman dieksekusi dengan cepat. Fokus penyelidikan kini beralih ke tongkrongan-tongkrongan anak muda dan bengkel-bengkel di beberapa desa tetangga. Suatu malam, di sebuah warung kopi di pinggir jalan yang remang-remang, tim buruh sergap melihatnya. Sebuah motor bebek yang dimodifikasi dengan knalpot brong yang suaranya memekakkan telinga, persis seperti yang digambarkan sang nenek. Polisi tidak langsung bertindak. Mereka mengamati dari kejauhan. Pemilik motor itu adalah seorang pemuda pengangguran yang dikenal sering membuat onar. Para petugas mendekat dengan santai, berpura-pura akan memesan kopi. Salah satu petugas yang matanya paling jeli duduk tak jauh dari pemuda itu. Saat itulah ia melihatnya. Jaket jeans yang dikenakan pemuda itu tampak kotor dan usang. Namun bukan itu yang menjadi perhatian. Di bagian dada jaket itu ada satu kancing yang hilang dan kancing-kancing lain yang masih terpasang. Bentuknya sama persis seperti kancing metal yang ditemukan di TKP. "Jaketnya bagus, Mas," sapa petugas itu dengan santai, memulai percakapan. "Sayang, kancingnya copot satu ya." Pemuda itu seketika pucat pasi. Ia melirik ke arah jaketnya, lalu ke wajah petugas dengan tatapan panik. Ia tahu ia telah terpojok. Tanpa perlawanan berarti, pemuda itu dibekuk di ruang interogasi di bawah tekanan bukti yang tak terbantahkan. Ia akhirnya runtuh dan mengakui segalanya. Motifnya ternyata hanya sepele dan brutal. Sore itu, ia sedang menyembunyikan hasil curian di kebun tersebut. Tak disangka, Bintang dan Pelangi melihatnya. Panik karena aksinya ketahuan oleh dua anak kecil yang polos itu, ia membungkam mereka dengan keji untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, Inspektur Rahman datang ke rumah duka. Ia menggambarkan bahwa pelaku telah ditangkap dan mengakui perbuatannya. Ada kelegaan
sesaat di wajah sang ayah. Namun itu tak bisa menutupi lubang kesedihannya di hatinya yang tidak akan pernah bisa terisi kembali. Para pelaku akhirnya dijatuhi hukuman setimpal. Keadilan hukum memang telah ditegakkan, namun bagi warga desa kecil di pesisir barat itu, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Suara tawa anak-anak yang bermain di sore hari kini selalu diiringi secuil rasa was-was, dan kebun di pinggir desa itu kini selamanya menjadi monumen bisu dari sebuah tragedi, tempat di mana kepolosan direnggut dan dua tawa riang terakhir kali terdengar.